Jadi setelah kira-kira saya mempelajari seluk-beluk Pancasila dari A sampai Z, pada akhirnya kemudian saya harus menarik satu kesimpulan yang sederhana. Sebenarnya Pancasila itu is all about apa? Jadi secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa Pancasila itu sebenarnya falsafah kebahagiaan dalam hidup berbangsa. Kenapa? Waktu para pendiri bangsa ketemu di BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang sekitar 68 orang yang mewakili segala keragaman Indonesia, keragaman agama, keragaman etnis. Ada 4 orang Tionghoa di situ, 1 orang Arab, 1 keturunan Eropa. Ragam agama, ada laki, ada perempuan. Mereka saling bertanya satu sama lain. Kita membentuk negara ini maunya apa? What do we want? Gitu. Kemudian Bung Hatta mewakili suara kebatinan dari semua orang yang ada di sana mengatakan begini, aku ingin membentuk negara di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Dan kata-kata bahagia itu berserakan di banyak dokumen kita. Contohnya yang paling monumental, kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam versi lengkap 3 stanza, itu sebenarnya semacam secret code bagaimana cara bangsa Indonesia mengejar kebahagiaan. Kode rahasia. Pada stansa pertama seruannya kan, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Pada stansa kedua seruannya apa? Marilah kita mendoa. Apa doa kita? Indonesia bahagia. Di situ. Betul. Baru di stansa ketiga, supaya kita bahagia itu apa seruannya? Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Jadi perlu komitmen nih. Selamatkan putranya, selamatkan pulaunya, dan lain selamatkan. Kemudian majukan. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk kebahagiaan kita bersama itu. Nah, bagaimana kita hidup berbangsa bisa bahagia bersama dalam satu masyarakat Indonesia yang majemuk? Bagaimana cara pertama supaya impian kebahagiaan itu bisa diwujudkan? Pertama-tama tadi itu, kita harus memiliki cara untuk menyatukan keragaman Indonesia. Nah, karena meskipun agama-agama selalu menyeru cinta agape, cinta universal, cintailah siapapun tanpa pandang bulu, tetapi secara sosiologis manusia itu cenderung mengembangkan kasih sayangnya itu lebih terbatas, terutama mengutamakan mencintai mereka yang punya kesamaan simbol, kesamaan identitas, kesamaan agama kan gitu. Tapi Indonesia masalahnya kan multi agama, multi etnis, multi ras. Kalau masing-masing pegangannya hanya pada pegangan agama masing-masing, bagaimana kita bisa share dalam hidup bersama? Maka kita harus punya cara untuk bisa menyatukan. Nah, Bung Karno ini kebetulan kan insinyur itu pakai metafornya matematik. Dia kira gimana cara menyatukan Indonesia? Dia bilang kembali ke hukum dasar matematik. Dalam matematika dikatakan pecahan-pecahan tidak akan bisa dijumlahkan kecuali bilangan penyebutnya disamakan. Nah, dia bilang penyebut bersama dari segala keragaman yang bisa menyatukan Indonesia itulah Pancasila. Pancasila itu semacam ikatan dari lidi yang berserak gitu. Satu simpul ikatan yang kuat. Bahwa keragaman Indonesia bisa diikat pertama karena kita masyarakat religius, oleh nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran. Ikatan pertama. Kedua, keragaman ini juga bisa dirajut dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Karena Indonesia multirasial, nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, karena kita juga multi etnis, multi suku, multi budaya, dirajut dengan semangat persatuan. Karena kita juga multi partai, multi aliran dengan semangat musyawarah di dalam politik. Dan karena kita juga lapisan-lapisan sosial yang kompleks, hierarki sosial, bisa diikat oleh semangat keadilan sosial. Jadi 5 sila Pancasila itu menggambarkan keragaman Indonesia dari 5 jurusan. Keragaman
Indonesia itu multi agama, multi ras, multi etnis, multi partai, multi kelas sosial, tapi seluruhnya itu diikat oleh semangat Pancasila, dan titik tengah Pancasila itu tadi itu. Kalau tadi dikatakan sebagai golden rule, itu kaidah emas. Dalam bahasa Bung Karno-nya sebut gotong royong itu. Titik tengah Pancasila itu gotong royong. Inti gotong royong itu kalau dalam diungkapkan dalam banyak kearifan lokal di Nusantara. Kalau dalam istilah bahasa Sunda dikenal dengan istilah sili asih, sili asah, sili asu. Oh ya. Kalau di dalam pepatah dunia Melayu dikatakan asam di gunung, garam di laut, bersatu dalam belanga. Kalau di dalam peribahasa orang-orang Papua, Maluku, gotong royong itu semangat basudara. Basudara itu bersaudara. Iya. Dan saudara ini berasal dari kata seudara. Seudara. Jadi boleh kita beda agama, beda suku, sejauh kita menghirup oksigen yang sama, kita semua masih saudara. Gotong royong ini kalau di dalam bahasa orang-orang Jawa dikenal dengan peribahasa Hemamayu Hayuning Bawono, mempercantik keindahan dunia, bukan merusak keindahan dunia. Semangat gotong royong itu kalau di dalam ajaran kekristenan disebut dengan semangat kasih. Cintailah Tuhanmu dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Gotong royong itu dalam ajaran Hindu dikenal dengan ajaran Tatwam Ashi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Lalu kata penyair Starzikol Zumbahri, yang tertusuk padamu berdarah padaku. Gotong royong itu kalau dalam ajaran Islam dikenal dengan ajaran rahmatan lil alamin. Rahmat itu kasih sayang, lil alamin bagi seluruh sekalian alam, bukan hanya manusia, seluruh semesta, flora, fauna harus kita kasihi. Kalau di dalam Buddhisme, gotong royong itu ditutup dengan doa semoga semua makhluk bahagia. Jadi dengan kata lain, simpul gotong royong itu simpul tali kasih. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Satu untuk semua, semua untuk satu. Bukan yang satu untung, yang lain buntung. Begitu caranya kita mengelola republik ini supaya kita bisa saling memberi kebahagiaan, saling bersatu, berbagi, gitu aja. Yang membuat kenapa sekarang ini banyak kita ini seperti limbo oleng, karena di satu sisi kita itu disuruh untuk mengejar masa depan, ya. Saat yang sama kita juga wawasan kita terhadap masa lalu juga sudah lama dilupakan gitu. Jadi kita terombang-ambing antara ketidakjelasan masa depan dan masa lalu yang terlanjur sudah kita tinggalkan. Terus kesalahpahaman dan sulitnya komunikasi itu karena kita sering tidak mendengar suara batin. Katanya, apa bedanya kejujuran dan integritas? Kalau kejujuran, berani berkata benar pada orang lain. Kalau integritas, berani berkata benar pada nuranimu sendiri. Nah sekarang banyak orang yang tidak mendengar nuraninya sendiri. Kuping kita dibuat dua, mulut kita satu. Mestinya kita lebih banyak mendengar dulu baru bicara. Tapi dalam pengalaman kita hari ini orang ngomong terus tanpa kesiapan untuk jiwa budaya kita. Gini, penampakan lahiriah dalam ruang hidup, adanya pertikaian, adanya ketidakadilan, kesenjangan, kedangkalan, itu kan pantulan dari jiwa budaya kita. Jadi ada sesuatu yang salah dalam rohani kebudayaan kita itu. Kan kalau kita kembali ke Pancasila, sebenarnya jiwa budaya kita itu kan tadi mengarah kepada menyerukan pada welas asih, menyerukan pada musyawarah dalam politik, menyerukan gotong royong di dalam pergaulan hidup, menyerukan kooperatif di dalam ekonomi, kebersamaan. Tapi nyatanya yang tercermin di ruang publik, di pergerakan hari ini, musyawarah sudah tidak ada. Yang menang-menangan, ya. Semangat gotong royong juga yang ada gotong royong di dalam perampokan bersama. Yang disebut toleransi negatif, saling mengakomodasi tapi untuk sesuatu yang salah, bukan gotong royong positif. Semangat berbagi di dalam ekonomi juga pudar, kesenjangan sosial lebar. Semua ke ego
ke diri sendiri. Betul, kan, yang buat saya gelisah, nama Pancasila masih disebut, tapi jiwa Pancasila sudah mati. Hidup ini pendek, sedangkan kehidupan itu panjang. Jadi jangan demi penghidupan kita mengorbankan.